Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brian Davi Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran analogi dalam interpretasi hukum. Sebelumnya, teman-teman semua, apakah ada yang tahu apa itu penafsiran analogi? Pastikan teman-teman berpikir, apa sih itu penafsiran analogi? Ya, mari kita bahas bersama-sama apa itu penafsiran analogi dalam interpretasi hukum. Penafsiran analogi adalah penafsiran undang-undang dengan cara mempersamakan, mengkiaskan, mengibaratkan suatu peristiwa ataupun perbuatan hukum yang tertera dalam undang-undang terhadap peristiwa ataupun perbuatan hukum lainnya yang tidak terdapat dalam undang-undang dengan memperhatikan hukum asalnya dan aspek-aspek yang ditimbulkannya. Dengan metode ini, suatu peristiwa, perbuatan, ataupun benda yang tidak tertera dalam sebuah peraturan perundang-undangan dapat diposisikan sama dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, menggantol atau menyambung aliran listrik yang menyalahi prosedur yang ditetapkan oleh PLN disamakan dengan mengambil atau mencuri aliran listrik. Kalau kita menyalahi prosedur dalam menyambung listrik, itu sama dengan mencuri, ya teman-teman. Dalam interpretasi hukum, penafsiran analogi terjadi ketika suatu situasi hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang dibandingkan dengan situasi serupa yang telah diatur. Jadi gitu ya teman-teman, kayak bukan seperti yang sudah diatur, tapi ini kayak belum diatur gitu ya teman-teman. Prinsipnya adalah bahwa ketika undang-undang mengatur, prinsip yang sama dapat diterapkan pada situasi yang serupa. Meskipun tidak diatur secara khusus, ini memungkinkan hakim atau pengambil keputusan untuk mengisi celah atau ketidakjelasan. Jadi itu seperti kayak ada kesempatan hakim untuk mencari kesalahan gitu ya teman, kayak ketidakjelasan atau kesalahan kita gitu kan. Contohnya, jika undang-undang mengatur kasus A dan terdapat kasus B yang tidak diatur dengan jelas, hakim atau pengambil keputusan hukum dapat menggunakan penafsiran analogi dengan membandingkan fakta dan aspek-aspek relevan dari kasus A untuk mengambil keputusan terkait kasus B. Kayak fakta dari kasus A itu buat mengambil keputusan terkait kasus B ya, kayak jadi relevan gitu ya, referensi itu. Namun perlu diingat bahwa penggunaan penafsiran analogi harus hati-hati dan mempertimbangkan perbedaan konteks antara situasi yang diatur dan yang tidak diatur. Selain itu, keputusan pengadilan atau presiden serupa juga dapat menjadi dasar untuk penafsiran analogi dalam memutuskan kasus serupa. Ya, kayak penafsiran analogi ini buat memutuskan sesuatu keputusan gitu ya. Kayak kita mau mengambil keputusan, jadi harus menggunakan penafsiran analogi ini ya teman-teman. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.